Halo, selamat datang di The Chapter. Nama saya JJ sebagai pembalap rally Dakar dari Indonesia. Nama saya Bintang sebagai support sistem pembalap rally Dakar Indonesia yang namanya JJ. Wah, rasanya luar biasa, nggak disangka. Baru aja saya bisa mengikuti kejuaraan Rally Dakar, yang mana ini merupakan sebuah kejuaraan rally yang menjadi impian saya sejak kecil, atau bahkan impian banyak orang di Indonesia atau di negara lain. Dan di 2026 ini syukur akhirnya bisa terlaksana, mimpi saya itu akhirnya bisa dijalani. Dan ternyata nggak hanya itu aja, masih juga diberikan rezekinya untuk mendapatkan prestasi yang cukup baik sebagai debut mengikuti kejuaraan Rally Dakar. Jadi Rally Dakar ini adalah kejuaraan rally tingkat dunia yang kalau kita ibaratkan mungkin di motor tuh kayak balap MotoGP, kalau misalnya di bola ini udah kayak Piala Dunianya. Jadi seluruh negara bergabung di dalam kejuaraan ini untuk berlomba, dan secara jarak, secara medannya, secara durasinya juga boleh dibilang yang paling panjang atau paling ekstrim. Itu yang membuat kejuaraan Rally Dakar ini semenjak tahun 80-an dulu udah melegenda, dan semua orang udah bisa melihat bahwa sebagai kejuaraan di tingkat paling tinggi, ini adalah sebuah kejuaraan yang mungkin nantinya ingin bisa diikuti atau digapai oleh banyak penggemar rally di seluruh dunia. Jadi syukur ternyata saya bisa mencapai target saya di kejuaraan Rally Dakar, yaitu mencapai ke finish. Mungkin kalau untuk balap lain, rasanya finish itu bukan sebuah target ya. Mestinya kan mendapatkan peringkat misalnya. Cuma untuk sebuah kejuaraan Rally Dakar, finish itu hitungannya udah sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena dengan 2 minggu kita balap, bisa hampir 10.000 kilometer jaraknya, kita untuk mencapai finish butuh perjuangan yang luar biasa. Dan di tahun ini, jadi selain saya bisa mengikuti kejuaraan Rally Dakar, ternyata bisa mencapai target, yaitu finish dengan keadaan utuh, dengan lancar, dan untuk di peringkatnya juga menurut saya cukup baik. Saya overall berada di peringkat 5 dari total 97 kendaraan yang ada di kategori yang saya ikuti. Jadi Dakar ini boleh dibilang balap yang paling lama, yaitu 2 minggu. Biasanya kalau yang namanya balap mobil atau motor, biasanya hanya 2 hari itu juga udah selesai, tapi kalau ini 14 hari. Dan selama 14 hari itu kita mengarungi medan yang cukup ekstrim, seperti misalnya gurun pasir atau gunung-gunung yang penuh dengan bebatuan besar dan tajam, dan lain-lainnya. Dan kita berulang terus setiap hari hingga nanti mencapai ke finish di hari ke-14. Jadi memang secara stamina, secara fisik dari pembalapnya juga dituntut untuk bisa sangat baik. Belum lagi untuk kendaraannya juga dituntut untuk bisa menerima ya siksaan gitu selama 14 hari itu balap, sehingga kombinasi itu semua yang membuat Rally Dakar ini memang nggak main-main. Jadi 2 minggu Rally Dakar ini kita selalu berpindah tempat setiap harinya. Jadi seperti misalnya sekarang, Rally Dakar itu diadakannya di negara Arab Saudi. Selama 2 minggu kita muterin negara tersebut. Jadi dari satu daerah pindah ke daerah lain, dan selama 14 hari itu kita menempuh 8.000 kilometer, sehingga boleh dibilang sebenarnya kita sudah melakukan satu putaran besar di negara tersebut sampai akhirnya nanti selesai di hari ke-14. Jadi pindah-pindah terus. Tantangan terbesar menurut saya mengumpulkan dananya ya. Tapi di luar itu memang 14 harinya, 8.000 kilometernya, dan jumlah pesertanya yang ada ratusan, itu memang menjadi satu challenge yang luar biasa.
Tapi buat saya pribadi atau mungkin orang Indonesia lain, salah satu tantangan terberat kita adalah medannya. Di mana mayoritas medan yang dilintasi di Rally Dakar itu adalah gurun pasir. Sementara kita sebagai orang Indonesia, kita tidak memiliki gurun pasir. Sehingga kalau kita mau latihan, kita mau nggak mau harus mencarinya di negara lain. Dan itu jadi satu challenge untuk saya, di mana saya mempunyai pengalaman yang sangat minim rally di gurun pasir. Jadi semenjak tahun lalu, sedari masih fase persiapan, saya coba untuk beberapa kali latihan di negara lain yang ada gurun pasirnya, sehingga harapannya saat Dakarnya berlangsung tidak terlalu minim sekali pengalamannya. Tapi ternyata walaupun juga sudah belajar, setelah kita tiba di Rally Dakar, tetap sih yang namanya melintasi gurun pasir, apalagi jaraknya panjang, itu buat saya menjadi salah satu tantangan terberat yang saya rasakan. Jadi memang untuk kendaraannya, karena digunakan dan disiksa selama 2 minggu di Rally Dakar, untuk maintenance-nya atau perawatannya memang nggak bisa main-main. Mobil harus benar-benar setiap malamnya dipastikan kondisinya aman semua. Kalaupun ada yang kerusakan, langsung segera direparasi lagi oleh tim. Sehingga besoknya lagi kita sudah mendapatkan kendaraan yang kondisinya prima dan siap kita pacu lagi di track rally-nya. Jadi memang Dakar itu walaupun 2 minggu, tapi ya pastinya saat malam hari kita tetap istirahat. Kita tetap tidur, walaupun tidurnya di tenda. Sementara untuk kendaraannya, setiap malam adalah saatnya kendaraan untuk dirawat atau direparasi. Dan itu adalah rutinitas harian kita sampai nanti masuk ke hari ke-14. Memang nggak muluk-muluk, yang dibutuhkan adalah sponsor yang bisa membuat saya berangkat ke Rally Dakar. Itu dia kenapa peran dari sponsor itu sangat penting sedari awal masih persiapan hingga nantinya kita bisa berada di kejuaraan tersebut. Jadi peran dan manfaatnya sponsor itu sangat besar, apalagi kayak untuk mengikuti kejuaraan Rally Dakar. Bentuk sponsorshipnya memang bisa bermacam-macam. Misalnya ada yang support dalam bentuk produk, ada juga yang dalam bentuk uang. Tapi untuk Rally Dakar ini, dengan modalnya yang tidak sedikit, sponsorship dalam bentuk uang itu menjadi prioritas saya dan tim. Itu dia mengapa sponsorship nih jadi salah satu hal yang diprioritaskan sejak awal persiapan, sehingga nantinya di tengah jalan jangan sampai kita gagal ikutan dan nantinya pastinya ini akan membuat planningnya semua berantakan. Jadi sponsorship terutama dalam bentuk cash itu adalah salah satu prioritas saya. Yang paling utama kita support, tapi Mas JJ nggak minta itu doa. Bener kan? Bener. Nggak minta kan? Nggak minta. Tapi mungkin gue cerita sedikit kenapa kita memilih untuk bekerja sama dengan Om JJ. Karena kita ngelihat ini adalah suatu ambisi yang luar biasa. Bahkan udah bukan cita-cita ya. Mungkin bagi banyak pembalap di Indonesia, Dakar itu hanya mimpi, poster di kamar. Pas kita dengar visinya Om JJ dan dia benar-benar merasa bisa, kita setengah mati berupaya sebisa mungkin untuk bisa mensupport. Karena bagi kita Om JJ itu melambangkan value yang juga sejalan dengan kita, bahwa kita dari Indonesia ini harus bisa bermimpi yang besar gitu. Dan nggak cuma bermimpi, kita gimana caranya untuk bisa bekerja sebisa mungkin untuk bisa mewujudkan mimpi itu. Dan terbukti Om JJ jadi orang pertama dari Indonesia yang finish Dakar. Dari proklamasi sampai sekarang, Om JJ adalah orang pertama. Kita ada banyak kekhawatiran lah. Om JJ selalu kirim-kirim foto, video gitu kan. Saya banyak nggak mau lihat, karena takut tegang gitu. Jadi udah pokoknya nanti aja deh, terakhir aja deh gitu. Tapi kita sangat bersyukur Om JJ bisa finish dengan baik, mengharumkan nama bangsa. Tanpa embel-embel apa-apa, memang pure tujuannya adalah untuk
olahraga dan mengharumkan nama bangsa. Dan kita sangat bangga bisa diajak Om JJ untuk berpartisipasi dalam mewujudkan mimpi Om JJ dan menjadi inspirasi pembalap-pembalap Indonesia lainnya di masa depan. Sebenarnya kolaborasi kita sudah lumayan lama. Iya, cuman dulu bentuknya berbeda. Jadi tadi Om JJ mungkin udah cerita soal rally regional. Kita juga sudah pernah terlibat sebelumnya. Dan kebetulan salah satu bisnis partner kami itu suka mobil juga. Jadi kenalannya dengan Om JJ itu dari situ. Gitu. Jadi bukan yang baru kenal di mall, terus kawin yuk gitu. Udah lama kenalnya. Buat mobil, modalnya sebenarnya lagi-lagi nih, tidak kecil. Tapi memang kita sebenarnya bisa menyesuaikan budget dengan nantinya spesifikasi mobil. Memang kalau mobil balap, mau itu di Dakar atau di kejuaraan lain, safety itu menjadi hal yang utama. Jadi kalau untuk yang terkait dengan keamanan nanti pembalapnya di dalam mobil, itu memang nggak bisa ditoleransi. Tapi di luar itu, spesifikasinya bisa menyesuaikan dengan budget kita. Nah, sementara untuk saya sendiri yang pertama kali ikut ke Dakar, saya juga mencoba untuk realistis dengan tidak muluk-muluk mencoba untuk menggunakan mobil dengan spesifikasi yang boleh bilang seperti Sultan gitu ya. Yang terpenting secara safety-nya tetap terpenuhi, karakternya juga bisa sesuai dengan saya, dan menurut saya itu udah cukup untuk saya mulai langkah pertama di kejuaraan Rally Dakar ini. Mungkin bukan pelajaran ya, tapi lebih inspirasi sih. Kita benar-benar merasa sangat terinspirasi dengan apa yang Om JJ lakukan. Dan sekali lagi saya mau bawa sedikit ke Gani ya. Memang kita selaras dengan apa yang Om JJ lakukan. Kita datang dari Indonesia, negara yang mungkin ya kita tahulah dipandang sebelah mata gitu. Tapi ternyata bisa kita bertarung di kancah internasional. Gitu. Mungkin Om JJ tadi saya nggak tahu udah cerita atau belum. Om JJ tuh finish peringkat 5 dari 97. Wow. Saya SD aja peringkat 47 dari 48, orang tua saya bangga. Gimana Om JJ 5 dari 97. Tapi itu menunjukkan bahwa apa? Kita sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa yang besar, harus punya mimpi yang juga besar dan jangan mau kita merasa dikecilkan. Kadang-kadang yang mengecilkan tuh kita sendiri. Nah, Om JJ ini bukti bahwa banyak rintangannya Om JJ. Om JJ ini bukan tim profesional sebenarnya. Tim dari, kalau bisa dibilang tim serabutan kalau nonton. Tim tongkrongan, mobil bikin sendiri, semua bikin sendiri. Kalau dibandingin sama tim-tim lain tuh jauh lah gitu. Dan saya yakin kalau Om JJ cerita keadaan sebenarnya mereka juga mungkin meneteskan air mata kan. Betul. Tapi bisa. Nah, itu yang membuat kita menjadi sangat terinspirasi, dan mudah-mudahan cerita Om JJ ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, bahwa kalau kita punya mimpi dan kita bekerja keras, bisa kok kayak Om JJ. Selama Om JJ masih terus ingin mengharumkan sport ini dan nama bangsa, kita sebisa mungkin akan terus support. Dan sekali lagi, ini bukan cuma sekedar ya Om JJ ya, tapi ini lebih besar. Ini adalah bukti bagi kita semua bahwa mimpi itu bisa terjadi gitu. Kalau kita punya kemauan dan support system yang pas ya. Ya, betul. Kalau untuk pembalapnya memang ini adalah salah satu tantangan juga, di mana fisik harus benar-benar prima, harus benar-benar kita dijaga supaya sampai ke hari terakhir kita tetap dalam kondisi sehat dan fit. Saya tiap harinya itu waktu untuk makannya itu tidak banyak. Karena selama siang hari kita ada di balik mobil terus, kita lagi rally sampai sore, sehingga makannya itu baru bisa di malam hari. Sementara di pagi harinya kita udah start menuju ke track dari jam 4 subuh. Jadi kita
sarapan biasanya jam 3 subuh dan nggak terlalu banyak juga sarapannya. Kemudian dari subuh sampai sore itu kurang lebih kita ada di dalam mobil terus. Ya gimana caranya kita supaya bisa menjaga untuk nutrisinya, untuk apa asupan yang kita makan, sehingga jangan sampai drop, jangan sampai kita tiba-tiba kelelahan atau bahkan ada kondisi fisik yang cedera, itu mesti dijaga. Apalagi ada satu lagi tantangan tambahannya. Di Arab Saudi, bulan Januari itu suhunya sangat dingin karena sedang winter. Di siang hari, paling panasnya pun juga sekitar 20-an derajat. Sementara malam hari bisa mencapai 5 derajat. Jadi itu satu tantangan tambahan untuk kita, apalagi yang dari Indonesia tidak terbiasa dengan musim dingin, supaya kita bisa bertahan dan menyesuaikan ya kondisi fisik kita sehari-harinya. Kalau untuk kendala di saya sendiri mungkin pas awal-awal ya. Jadi di hari awal mungkin badan juga masih beradaptasi, jadi sempat ngerasa flu. Terutama di malam hari saat anginnya udah kencang dan udaranya sangat dingin. Tapi syukur setelah beberapa hari badan juga udah mulai menyesuaikan, jadi udah nggak flu lagi dan bisa menjalani rutinitas hariannya dengan baik. Sementara untuk bagian badan yang lain juga kemarin syukur nggak sampai ada cedera. Capeknya pasti, tapi itu semua adalah satu hal yang memang sudah kita expect sejak awal ya, bahwa Dakar ini akan capek sekali selama 2 minggu dengan berbagai macam tantangan yang ada. Jadi pada akhirnya kita udah siap-siap untuk hal tersebut. Nah, sementara kalau untuk kendala di mobil, syukur kemarin juga nggak ada yang terlalu besar ya. Jadi tiap harinya itu kendaraan kalau disegarkan lagi, disehatkan kembali, itu memang sudah menjadi prosedurnya standar dari semua tim yang ada. Cuma memang di satu hari sempat saya mengalami kendala pada kopling yang membuat saya harus lebih berhati-hati lagi untuk menyelesaikan etape tersebut. Karena Dakar ini panjang, kalau kita punya satu masalah di mobil kita, mau itu besar atau kecil, kita harus benar-benar kalkulasi ulang agar nantinya mobil tetap bisa selamat sampai ke garis finish. Ini adalah perjalanan yang panjang, kita nggak bisa balap seakan-akan nanti sore udah finish. Kita harus berpikir untuk 2 minggu tersebut. Tim yang ada di Dakar itu memegang peranan sangat penting untuk kita bisa menyelesaikan Dakar ini dengan lancar. Jadi tidak hanya saya sebagai driver dan juga yang di sebelah saya co-driver, tapi masih banyak kru lainnya yang sangat berkontribusi besar. Misalnya untuk tim mekanik, yang mana kemarin itu saya ada sekitar 5 orang. Ada juga tim manajemennya yang mengurus terkait dengan administrasi dan lain-lain. Dan juga pastinya ada tim dokumentasi. Dan kita semua bekerja bersinergi karena kita tahu ini nggak bisa dijalani dengan mulus kalau misalnya kita hanya menjadi one man show aja. Dan kemarin saya akhirnya melihat langsung bahwa menjadi tim kru di Dakar ini tidak mudah. Pertama, kondisi cuacanya yang boleh dibilang sangat dingin. Kedua, setiap harinya mereka juga istirahatnya terhitung kurang. Karena begitu saya sudah finish di sore hari, mereka tuh langsung malam itu menyehatkan kembali kondisi mobil dan tidak jarang pekerjaannya dilakukan sampai ke subuhnya. Jadi itu berulang terus setiap hari dan di situ saya menyadari bahwa benar-benar tim mekanik pun, tim kru juga mempunyai peran yang besar dan tidak mudah. Wah, rasanya dengan pencapaian ini sangat luar biasa. Jujur saat masih berada di Arab Saudi, saya nggak terlalu bisa berkata-kata banyak. Hanya bisa mengeluarkan air mata, bersyukur dan berterima kasih berulang dan berulang lagi. Cuma rasanya memang
kalau kita dari awal tidak mengharapkan satu hal yang lebih, begitu kita mendapatkan satu hal yang lebih, memang euforianya atau rasa bahagianya akan berlipat-lipat ketimbang dari awal kita sudah mengincar satu goals tersebut. Dan goal saya sejak awal kan hanya sekedar finish, walaupun bukan hanya juga, finish pun juga udah jadi satu pencapaian yang luar biasa, tapi begitu di hari-hari terakhir saya melihat ada kans untuk mendapatkan posisi yang baik juga, itu saya mencoba untuk sedikit lebih meningkatkan kualitas nyetir saya di track. Tapi tetap jangan terlalu ngotot nih, karena apapun bisa terjadi, jangan sampai perjuangan kita setelah beberapa hari itu menjadi sia-sia karena ada satu hari yang kita terlalu ngotot atau terlalu memaksakan. Jadi pada akhirnya sampai hari ke-14 atau sampai hari terakhir, saya tetap mencoba untuk menyetirnya seakan-akan bahwa ini perjalanan masih panjang. Dengan begitu, emosi atau ego dari diri kita lebih bisa dikontrol, dan mungkin itu juga menjadi faktor penting yang membuat pada akhirnya dari awal sampai akhir perjalanannya bisa lancar. Satu hal yang menarik sebenarnya begitu saya kembali ke Indonesia, di 1 minggu pertama saya nggak nyetir sama sekali. Karena jujur, letih, jenuh, dan tiba-tiba ketemu kondisi jalanan yang macet lagi. Jadi kemarin seminggu awal saya lebih banyak naik taksi online. Nah, tapi memang setelah Dakar kemarin, saya kembali ke Indonesia, saya mencoba untuk lebih banyak istirahatnya dulu, lebih banyak waktu dengan keluarga, karena kemarin itu boleh dibilang hampir sebulan juga saya meninggalkan keluarga dengan resiko yang sangat besar. Jadi misalnya ke orang tua atau ke istri, saya sudah memberikan mereka banyak rasa deg-degan setiap harinya. Jadi kurang lebih saya kembali ke Indonesia sekarang, saya mencoba untuk membayar itu dengan lebih bisa hadir di depan mereka hari-harinya. Kalau untuk dunia rally mungkin saya mulai sekitaran 18 tahun yang lalu, 17-18 tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya mimpi saya untuk bisa ikut di Rally Dakar itu udah mungkin dari tahun 90-an ya. Waktu masih kecil, saya suka lihat di TV atau mungkin saya melihat dari majalah yang ayah saya punya. Itu mulai muncul tuh kegemaran ke Rally Dakar ini. Sampai akhirnya di 2025 kemarin menjadi titik di mana oke, saya coba deh untuk ikutan Rally Dakar di 2026. Dan ternyata untuk modal bisa ikut Rally Dakar itu nggak hanya modal secara keuangan aja, tapi juga harus ada kenekatan atau keberanian. Jadi itu satu faktor tambahan yang akhirnya saya coba lakukan. Nekat aja udah, jalanin dulu aja sambil kita mencoba nanti paralel mencari sponsor, mencari informasi tentang pendaftaran dan lain-lain. Itu semua paralel dilakukan bersama-sama dengan boleh dibilang tingkat resiko tinggi yang siap saya terima. Jadi momen di mana akhirnya saya memutuskan untuk ikut Rally Dakar itu persis setelah saya melihat Rally Dakar 2025. Di saat itu saya melihat sudah semakin banyak hal-hal yang memotivasi saya untuk ikutan di sini. Misalnya saya melihat ada salah satu pembalap dari negara lain yang kebetulan saya kenal dan boleh dibilang kita mulainya nih jenjangnya berbarengan. Di situ saya merasa kalau dia bisa, saya yakin saya juga bisa. Dan setelah Dakar 2025 selesai, itu dia. Akhirnya dengan modal nekat juga, keberanian ekstra, saya mengumumkan kalau saya akan mencoba ikut Rally Dakar 2026. Caranya gimana, siapa yang akan support, sambil kita cari. Karena saat saya bilang itu, saya juga nggak tahu dari mana support atau
berbagai macam informasinya bisa saya dapatkan. Jadi kalau di Rally Dakar itu memang untuk kategori yang motor, kita harus mengikuti kejuaraan yang jenisnya sama di regional masing-masing. Misalnya yang regional Asia atau yang di Eropa, setelah itu baru kita bisa ikutan. Tapi kalau untuk yang kategori mobil, itu sebenarnya kita dengan pengalaman yang minim di balap pun juga bisa ikutan. Yang penting ada uangnya. Tapi itu menjadi satu realita yang menurut saya menarik, karena di Dakar ini ternyata pesertanya itu tidak semuanya pembalap atau rally profesional. Bahkan banyak yang amatir, yang mana mereka sebenarnya jam terbang di balapnya itu sangat minim. Tapi mereka punya satu impian, cita-cita yang boleh dibilang paling tingginya nih seumur hidup mereka, yaitu mengikuti Dakar. Yang seperti itu ternyata tidak sedikit. Jadi wajar kalau misalnya Dakar itu menjadi sebuah kejuaraan yang menjadi bucket list untuk orang-orang. Betul, hobi otomotif, terutama balap mobil atau balap motor juga itu adalah hobi yang mahal. Sebenarnya mahal itu relatif, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mengikuti atau menjalankan hobi ini kita butuh modal yang tidak sedikit. Tapi kembali lagi, apapun juga jenis balapnya yang kita ingin ikuti, selalu pasti ada kelasnya. Di mana setiap kelas itu pastinya memiliki budget atau kebutuhan finansial yang berbeda-beda. Jadi di situ kita bisa sesuaikan aja dengan finansial yang kita punya. Karena dari kelas yang boleh dibilang lebih ekonomis sampai kelas yang paling mahal, pasti di kejuaraan balap tuh ada semua. Jadi tinggal kembali lagi kita untuk menyesuaikan dengan dompet kita masing-masing. Tren rally di Indonesia sekarang menurut saya sangat membanggakan. Jadi semenjak era pandemi, memang rally kembali bergairah di Indonesia. Dari sisi kejuaraannya, banyak tempat di Indonesia sekarang yang menggelar rally. Dari sisi peserta juga makin ramai. Bahkan boleh dibilang kendaraannya pun juga banyak yang menggunakan kendaraan rally kelas dunia, yang membuat rally kita itu sekarang malah menjadi highlight dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara yang lain. Jadi secara atmosfernya, secara skenanya, rally kita nih sekarang nih boleh dibilang sangat cantik sekali. Dan itu sangat membanggakan, dan harapan saya semoga konsistensinya ini bisa membuat rally makin diterima di masyarakat umum. Syukur ternyata setelah saya kembali dari Dakar, banyak teman-teman yang bercerita juga bahwa komunitas mereka semakin bergairah untuk bisa nantinya mengikuti kejuaraan jenis ini. Memang di Indonesia pun ada kejuaraan yang seperti Rally Dakar ya, Rally Cross Country itu. Untuk di yang Asia Tenggara atau di Asia juga banyak pilihannya. Tapi yang buat saya pribadi senang adalah banyak orang akhirnya yang mencoba untuk kembali ngeset mimpinya lagi, ngeset goals-nya lagi. Misalnya mereka tadinya pengen ke Dakar. Setelah sekian tahun, Indonesia nggak ada yang pernah ke Dakar lagi, jadi mimpinya mulai meredup. Tapi setelah kemarin saya ikutan ke Dakar, mereka akhirnya mimpinya seperti dinyalakan kembali. Seperti kayak ditaruh kembali di depan mereka, dan mereka punya motivasi atau energi baru untuk kembali lagi nih, mencoba meraih mimpi tersebut. Mau itu ikutan Rally Dakar, atau mungkin kejuaraan yang lainnya. Yang jelas, mereka jadi dapat energi baru untuk mencapainya. Hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang rally, terutama di Indonesia, memang boleh dibilang kendaraan yang menjadi satu sarana yang paling penting. Tapi kembali lagi,
rally atau cabang balap lainnya itu memiliki banyak kelas, di mana kita bisa menyesuaikan nantinya kira-kira kelas mana yang cocok dengan finansial atau budget yang kita punya. Dan nantinya kita pastinya bisa menaikkan jenjangnya, menaikkan tingkatnya, misalnya dari kelas yang diikuti, atau misalnya nantinya dari kendaraan kita gunakan bisa semakin berkembang lagi. Itu menurut saya menjadi satu hal atau dinamika yang wajar di sebuah balap, mau itu di balap mobil atau balap motor. Jadi dengan proses naik turunnya yang ada, kesulitan dari sisi finansial dan lain-lainnya, memang ini menjadi satu hal yang harus bisa kita berjuang bersama. Kembali lagi, tidak semua negara itu dunia balapnya itu terlihat sangat harum dan cantik semenjak nol atau semenjak dari bawah. Sekarang gimana dari kitanya bisa punya mindset yang kuat, yang siap untuk survive dengan kondisi naik turunnya hal tersebut. Saya mau ambil contoh, misalnya saya dengan Dakar pun, ini juga bukan sebuah proses yang instan, di mana beberapa tahun ke belakang saya mencoba untuk memfokuskan di tingkat regional dulu, di mana sebenarnya itu menjadi salah satu modal saya untuk bisa berangkat ke Dakar. Jadi kembali lagi, semua cabang balap itu jenjangnya itu ada, gimana mindset kita untuk tetap bisa berpikir secara jernih, tetap ada komitmen dan konsisten, sehingga nantinya pasti kita akan perlahan naik ke atas. Jadi sebelum ikut Rally Dakar, saya aktif di kejuaraan Rally AXCR atau Asia Cross Country Rally. Itu kalau orang bilang kayak Dakarnya versi regional Asia. Itu selama 3 tahun saya ikut di situ dan memang banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari sisi persaingan, dari sisi teknologi kendaraan, dari sisi regulasi dan lain-lainnya. Termasuk salah satu hal yang tidak kalah penting di situ adalah tempat saya untuk membentuk mental. Karena membentuk mental di balap yang berat itu menurut saya tidak mudah dan tidak bisa instan juga. Jadi setiap proses emang harus kita lalui dengan sabar kalau misalnya nantinya kita akan menargetkan sesuatu yang lebih tinggi lagi. Mungkin setelah Rally Dakar 2026 ini saya akan lebih banyak lagi untuk aktif di dalam negerinya, karena kita pun juga banyak rangkaian kejuaraan rally yang ada sepanjang tahun ini, dan saya sendiri punya target untuk bisa membantu teman-teman semua, para junior-junior, para generasi muda yang baru dibilang baru terjun nih ke dunia rally. Mungkin saya akan mencoba untuk membantu membina mereka, memastikan bahwa memang mereka di kejuaraan rally ini itu benar-benar bisa sesuai dengan ekspektasi mereka, dan ya semoga nantinya makin banyak juga setelah itu orang dari Indonesia yang kembali mewakili Indonesia di kejuaraan rally atau kejuaraan lainnya di tingkat mancanegara. Itu harapan saya. Mungkin setelah Rally Dakar ini, saya nggak merasa ada pressure apa-apa sama sekali. Mau itu nanti saat mengikuti kejuaraan yang berikutnya atau di kegiatan lainnya. Saya melihatnya lebih ke arah setelah ikut Rally Dakar ini, mental saya makin terbentuk. Terutama yang berkaitan dengan menjadi orang yang sabar, yang mencoba untuk bisa mengontrol egonya, dan satu lagi pastinya rasa bersyukur yang lebih besar. Itu menjadi beberapa hal yang saya rasakan setelah pulang dari Dakar. Dan harapannya itu juga bisa menjadi inspirasi ke banyak pembalap di Indonesia. Karena ternyata mau apapun balapnya yang kita ikuti, musuh utama kita biasanya adalah ego kita sendiri.
emosi kita sendiri yang biasanya membuat kita bisa mulus apa enggak mencapai finish, bisa bagus apa enggak hasil waktunya, itu banyak faktornya bergantung dari diri kita sendiri. Jadi semoga itu bisa menjadi pelajaran yang berharga juga buat teman-teman semua. Kalau target berikutnya, ini rasanya seperti ditanya langsung ya, ikut Dakar lagi nggak nih tahun 2027? Jawabannya mungkin masih belum bisa sekarang, karena ini benar-benar terasa masih baru kemarin, selesai Dakar 2026. Tapi kalaupun misalnya nih, nanti akan ada kesempatan, ada rezekinya buat ikut Dakar 2027, setidaknya ada goals baru yang ingin saya capai. Ada cerita baru, ada misi baru yang boleh dibilang menjadi sebuah improvement atau peningkatan dari apa yang sudah dicapai di tahun ini. Jadi begitu itu ada nantinya, oke, kita coba untuk kembali lagi dengan target yang baru tersebut. Tapi kalaupun misalnya tidak ada, buat saya nggak muluk-muluk juga, karena kejuaraan Dakar ini bukan sesuatu kejuaraan yang harus kita ikuti secara reguler setiap tahunnya. Jadi sambil kita lihat juga akan ikut apa enggak Dakar 2027. Yang terpenting di sisa tahun 2026 ini saya akan lebih memfokuskan untuk bisa memberikan inspirasi dan semangat ke para banyak pembalap-pembalap lain, terutama yang generasi muda yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama.